Welcome to my Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Puek, seorang mantan petinju yang baru saja keluar dari rumahnya. Tujuannya adalah bertemu pacarnya di kompleks sebelah. Puek diceritakan meninggalkan dunia tinju setelah ibunya meninggal, yang membuatnya kehilangan fokus. Ia tinggal di sebuah kompleks kumuh yang dipenuhi oleh gangster, pengedar narkoba, dan pekerja malam. Tak lama, Puek berhenti di sebuah warung untuk membeli soda susu. Di saat yang sama, seorang pria menghina Puek. Awalnya Puek berusaha sabar, tetapi ketika pria itu menghina mendiang ibunya, kemarahan Puek memuncak hingga ia mencekik pria tersebut. Pacar Puek datang dan segera memisahkan mereka, berusaha membawa Puek pergi. Namun, pria yang terhina itu semakin memprovokasi dengan menghina almarhum ibu Puek lebih jauh. Hal ini membuat Puek semakin murka, dan ia pun menghabisi pria tersebut. Akibat tindakannya, Puek dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan langsung dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Setibanya di sana, Puek dibawa ke ruangan kepala sipir bersama tahanan baru lain bernama Andri, seorang waria dari Bangkok. Kepala sipir menginterogasi mereka. Puek mengaku membunuh seseorang karena menghina almarhum ibunya, sementara Andri dituduh sebagai pengedar, padahal ia menyangkalnya. Kepala sipir menyarankan mereka berkelakuan baik dan menempatkan Puek dan Andri di sel yang dikenal sebagai Blok A. Sebelum masuk sel, rambut mereka dipotong hingga botak. Malam harinya, Puek dan Andri diberitahu bahwa Blok A dipimpin oleh pria kejam bernama Bear. Bear tidak segan menghabisi siapapun yang tidak menuruti perintahnya. Bear meminta Puek dan Andri dibawa ke hadapannya untuk perkenalan. Namun, Puek dan Andri sudah tidur. Tangan kanan Bear membangunkan mereka dengan kasar. Hanya Andri yang terbangun, sementara Puek sulit dibangunkan. Andri dibawa ke hadapan Bear. Bear menjelaskan bahwa Blok A memiliki aturan yang tidak bisa dibantah. Tahanan baru harus melayani semua kemauan Bear, dan jika menolak, akan dihajar habis-habisan oleh semua tahanan. Bear meminta Andri untuk melayaninya, dan Andri terpaksa melakukannya di hadapan tahanan lain. Sementara itu, Bear memerintahkan tangan kanannya untuk memberi pelajaran pada Puek yang masih tidur. Alhasil, Puek langsung dikeroyok oleh semua tahanan Blok A. Keesokan harinya di kantin penjara, terlihat Bear dan anak buahnya sedang makan siang. Di sana juga berkumpul tahanan dari blok lain, termasuk Blok B yang dipimpin oleh Alek dengan wakilnya Farang. Puek, dengan wajah babak belur, datang untuk mengambil makanan. Saat hendak mencari tempat duduk, ia didatangi tangan kanan Bear yang langsung menendang makanannya. Puek, yang sudah sangat geram, mencoba bersabar menahan emosinya. Farang merasa kasihan melihat perlakuan terhadap Puek, tetapi Alek meminta Farang untuk tidak ikut campur karena itu bukan urusan mereka. 1 jam kemudian, saat Puek sedang mandi bersama tahanan lain, ia dikerumuni oleh Bear CS. Bear mengatakan bahwa mandi tidak gratis, dan karena Puek tidak punya uang, ia harus membayar dengan cara berlutut di hadapannya. Setelah Puek berlutut, Bear menyiksanya. Bear kemudian memerintahkan Andri untuk menendang Puek. Andri menolak karena tidak tega, sehingga Bear balik menyerang Andri. Daripada terus disiksa, Andri terpaksa menuruti perintah Bear dan menendang dada Puek. Tangan kanan Bear kemudian giliran menendang, sambil berkata, Puek akan memanggil ibunya. Mendengar kata ibu, emosi Puek meledak, dan ia berhasil menahan tendangan itu. Akibat melawan, Puek langsung dikeroyok lagi hingga pingsan. Dalam keadaan pingsan, Puek bermimpi tentang masa lalunya saat ia mengikuti perlombaan tinju remaja dan kalah. Ibunya merawat lukanya dan memintanya berhenti bertinju. Puek berjanji akan membahagiakan ibunya dengan cara apapun. Puek terbangun setelah diguyur oleh kepala sipir yang memintanya segera berbaris di lapangan. Setelah kepala sipir pergi, Andri datang dan meminta maaf karena terpaksa menendangnya atas perintah Bear sambil memberikan sebutir jeruk. Puek mengerti dan tidak mempermasalahkannya. Andri duluan pergi ke lapangan. Di lapangan, Andri dihajar habis-habisan oleh Bear karena telah menolong Puek.
Puek datang dan langsung menantang Bear untuk berduel. Namun, Farang maju dan meminta Bear berhenti. Farang mengatakan Puek terlalu babak belur dan tidak sepadan. Farang menawarkan diri untuk berduel dengan Bear, dan jika ia menang, Puek dan Andri harus pindah ke Blok B. Alec, ketua Blok B, maju dan bernegosiasi. Alec berhasil membuat kesepakatan dengan Bear. Ia boleh membawa Puek pindah ke Blok B, tetapi tidak dengan Andri. Bear setuju karena ia sebenarnya tidak berani berduel 1 lawan 1 melawan Alec. Malam harinya, Puek sudah di Blok B Alec dan Farang menemuinya. Mereka mengatakan tidak suka melihat orang disiksa terus-menerus. Mereka juga menjelaskan bahwa Andri akan aman selama ia mau melayani Bear. Puek berterima kasih dan berjanji akan mengabdi pada Alec dan Farang. Alec meminta Puek istirahat dan berjanji akan mengobati lukanya besok. Di sisi lain, Bear menyiksa Andri karena menolak melayaninya, bahkan memerintahkan Andri tidur tanpa alas agar hidup seperti binatang. Puek semakin dekat dengan Alec dan Farang yang merupakan pemimpin baik hati dan memiliki jiwa solidaritas tinggi, berbeda jauh dengan Bear yang kejam, licik, dan tidak berkeprimanusiaan. Beberapa hari kemudian, Puek dibesuk pacarnya. Puek sangat bahagia, tetapi pacarnya datang bukan sekadar menengok, melainkan untuk memberi kabar bahwa ia sudah dijodohkan dengan laki-laki lain. Pacarnya meminta maaf karena tidak bisa menunggu Puek bebas, dan ini adalah kemauan orang tuanya. Puek hanya bisa menangis memohon pacarnya membatalkan perjodohan, tetapi pacarnya menolak dan bergegas pergi. Saat keluar dari ruang besuk, Puek melihat Farang berkelahi dengan Bear dan 2 anak buahnya. Puek langsung menolong Farang. Keributan terhenti setelah petugas meniup peluit darurat. Ketika semua tiarap, Alec ikut tiarap di samping Bear. Alec bertanya apa yang Bear inginkan dan mengapa selalu membuat keributan dengan kelompoknya. Bear ingin berperang dengan kelompok Alec untuk saling menghabisi. Alec menyetujui tantangan itu dan mereka sepakat berperang pada hari Sabtu mendatang. Malam harinya, Andri dipaksa oleh tangan kanan Bear untuk melayaninya sambil ditonton tahanan lain. Andri menolak, menganggap dirinya bukan waria murahan, tetapi tangan kanan Bear memaksanya. Setelah itu, tahanan lain dipersilakan melakukan hal yang sama. Andri akhirnya digilir tanpa adanya rasa perikemanusiaan. Andri tergeletak lemas. Tak lama Bear, tangan kanan, dan 1 anak buahnya datang dan mengeluarkan pisau cutter. Mereka menggerus pisau cutter itu sampai menjadi serpihan kecil. Keesokan harinya di kantin, Andri tiba-tiba menghampiri Puek dan merebut makanannya. Andri langsung memakan semua makanan Puek, kemudian memegang lehernya sambil muntah darah. Alec langsung menyadari bahwa ini perbuatan Bear. Ternyata mulut Andri telah dimasuki bubuk cutter oleh Bear, yang merusak tenggorokan dan organ dalamnya. Alec meminta Puek untuk tidak menolong Andri karena ia sudah tidak bisa tertolong. Puek yang marah mendatangi kelompok Bear. Farang berhasil menahan Puek. Alec datang dan mengatakan Bear adalah manusia kejam yang hanya berani pada orang lemah. Alec sudah tidak tahan dan ingin segera berperang. Mereka sepakat memajukan peperangan menjadi hari Jumat. Bear dengan senang hati menyetujuinya. Keesokan harinya, hari Jumat, Alec melihat Puek terus cemberut dan bertanya, apakah ia masih tidak terima dengan kematian Andri? Puek menjawab ya, karena sudah menganggap Andri seperti saudaranya. Alec mengatakan hari ini mereka akan berperang dengan kelompok Bear, sehingga Puek bisa melampiaskan seluruh amarahnya. Siang harinya, kelompok Alec sudah menunggu kedatangan kelompok Bear di lapangan. Mereka semua siap untuk mengalahkan kelompok Bear agar tidak ada lagi kekejaman di penjara itu. Peperangan pun dimulai. Di tengah pertempuran, kelompok Alec sempat mendominasi, tetapi Bear menggunakan cara licik dan berhasil menusuk perut Alec beberapa kali. Petugas datang dan membuat semua tahanan tiarap. Kepala sipir menghajar sebagian dari mereka dan mengancam akan menambah hukuman 10 tahun jika mereka berani berperang lagi. Malam harinya, Farang melihat Alec tidur menggunakan selimut padahal cuaca panas. Puek, yang tidur di samping Alec, meraba tubuh Alec dan ternyata ia demam tinggi. Puek membuka baju Alec dan terkejut melihat luka tusuk yang sangat parah. Farang membangunkan semua tahanan untuk mencari obat
sementara Puek mencoba mengobati luka Alek. Puek berteriak memanggil petugas, tetapi tidak ada satupun yang datang. Alek yang sekarat meminta Puek berhenti memanggil karena itu percuma dan menyuruh tahanan lain tidur kembali. Alek mengatakan malam itu akan menjadi malam terakhir hidupnya. Ia hanya ingin Puek dan Farang membalaskan dendamnya kepada Bear. Alek meninggal dalam pelukan Farang dan Puek. Pagi harinya, Puek dan Farang mendatangi Bear yang sedang mandi. Mereka menghajar anak buah Bear yang mencoba menghalangi. Bear bertanya mengapa mereka datang hanya berdua dan apakah Alek sudah meninggal. Puek dengan emosi menantang Bear untuk berduel 1 lawan 1 sampai salah satu tewas. Bear menerima tantangan itu, tetapi ia ingin duel menggunakan pisau dan akan dilakukan sore itu di toilet penjara. Sore harinya, Puek dan Farang mengasah pisau, ditemani anak buahnya. Puek menjelaskan bahwa jika mereka berperang, petugas akan menghentikan mereka sebelum sempat menghabisi Bear. Dengan duel 1 lawan 1, ia memiliki kesempatan besar untuk menghabisinya. Puek, Farang, dan anak buahnya menunggu kedatangan Bear di toilet. Bear datang bersama anak buahnya. Farang meminta tidak ada yang berkelahi selain Puek dan Bear. Duel pun dimulai. Puek sempat tergores pisau di lengan, tetapi ia menggunakan jurus tinjunya untuk membalikkan keadaan dan membuat Bear tidak berdaya. Tangan kanan Bear mencoba membantu, tetapi Farang mengingatkan perjanjian. Puek segera menghabisi Bear dengan mengunci lehernya hingga tewas. Setelah Bear tewas, petugas datang dan mengamankan mereka semua. 2 jam kemudian, Puek dan Farang dipindahkan ke sel isolasi karena dianggap memicu keributan dan menghabisi tahanan lain. Kepala sipir mendatangi mereka dan memberikan makanan. Ia menjelaskan bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka di penjara itu. Keduanya akan dipindahkan ke penjara yang lebih kejam yang dipenuhi kriminal kelas kakap sebagai hukuman karena telah membunuh Bear. Puek sempat bertanya mengapa Bear tidak ditindak, padahal sudah membunuh Andri dan Alek. Kepala sipir menjawab bahwa Bear melakukannya dengan sangat rapi dan tidak ada satupun orang yang bisa menjadi saksi. Puek dan Farang akhirnya dipindahkan ke penjara lain. Mereka berdua ikhlas menerima takdir dan siap untuk menjadi penguasa di penjara selanjutnya.